makanya pas istirahat. Coba boleh itu enggak maaf sambil lari-lari? Tidak. Nurut ya sama bu guru ya. Mas Fauzan sudah nggak ledek-ledekan, tadi kita sudah tidak meledek, itu nggak usah ledekin anak. Apalagi tidak mengejek lagi, tidak sombong, tidak boleh ngamuk di kelas ya. Iya Fatan biasanya nangis ngamuk ya kenceng banget. Nah ini peraturan kita ya. Terus boleh buang sampah sembarangan ya? Iya nggak boleh buang sampah. Terus kalau yang piket apa yang piket? Melaksanakan piket. Iya nggak boleh sama pipis sembarangan ya. Kalau mau mau pipis apa? Bilang ya. Bisa enggak? Ayo tadi sudah janji nggak meledek. Itu meledek Asofa. Ya tadi kan kita nggak boleh meledek temannya. Mas Naren. Ya anak-anak ya sekolah di TK Nurul Iman. Kalau pipis, kalau mau bilang di kamar mandi ya. Oke? Ya semuanya sudah cukup. Iya. Ini kan peraturan kita ya. Kita buat keyakinan. Oke, keyakinan. Sudah siap semua? Nanti semuanya harus janji, harus cap tangan ya. Ya, iya cap tangan ya. Nanti ya. Janji ya. Berarti kesepakatannya apa? Satu. Keyakinannya apa ini? Keyakinan kita. Ya nanti Bu Alin juga sama Bu Evi ya Bu ya, nanti ya. Nanti kita semuanya satu kelas ya, berjanji. Berarti satu itu kami dan guru saling menyayangi. Saling menyayangi apa berarti? Tidak mukul, sayang sama temannya, sayang sama bu guru, tidak meledek, tidak menyakiti hati. Iya, tidak mengejek. Nomor satu, nggak boleh nendang. Kami
terakhir. Kami murid yang peduli dengan teman. Siapa yang nggak peduli sama temannya? Peduli? Nggak peduli? Peduli nggak? Peduli ya kalau temannya ada yang nangis, ada yang guyonan temannya, diapain? Nanti pulangnya masih lama. Ya. Kita semua ini peduli sama temannya ya. Kalau ada yang sakit diapain? Kalau sakit dibantuin ya. Kalau temannya sedang kesulitan dibantuin ya Mbak Yasmin. Kalau temannya ada yang kesulitan diapain? Ya. Tuh, tidak diledeki, tidak dicie-cie ya. Mas Dava. Ya, kita yakin ya. Oke. Coba semuanya ada ke depan. Dipegang dadanya yang sini. Semuanya bareng-bareng dulu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi.
yang terhormat Ibu Sri Nuryani SPD selaku Ketua Gugus Nyi Ageng Serang, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Gugus Nyi Ageng Serang, yang saya hormati Ibu anggota Gugus Nyi Ageng Serang, dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru TK Darussalam yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan Gugus Nyi Ageng Serang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Sholawat beserta salam kita berikan senantiasa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat diberi syafaat besok di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu sudah siang, acara akan segera dimulai. Akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Maris PAUD. Acara yang ketiga, pembacaan notulen. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, pengisian. Acara yang keenam, lain-lain. Dan acara yang ketujuh, penutup. Kita mulai dengan acara yang pertama, pembukaan. Mari Bapak Ibu semua kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Maris PAUD yang akan dipimpin dari Pos PAUD Kasih Ibu 1. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Mari kita satu tekad, sukseskan program PAUD, mendidik dan mencerdaskan anak usia dini. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Bapak Ibu semua dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang keempat, sambutan yang akan disampaikan dari Ketua Gugus Nyi Ageng Serang, beliau Ibu Sri Nuryani SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pengurus Gugus Nyi Ageng Serang yang saya hormati, karena bapaknya tidak hadir ya Bu ya. Dan ibu, bapak ibu, seluruh anggota Gugus Nyi Ageng Serang yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pertemuan rutin Gugus Nyi Ageng Serang. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan ya Bu, yang menyempatkan untuk hadir. Yang pertama istilahnya insya Allah dapat pahala Bu, yang kedua dapat ilmu, yang ketiga dapat mie ayam bagi yang dapat ya Bu. Nah, yang sedang ada kepentingan ya mudah-mudahan nanti bisa membungkus untuk membawa pulang ya. Seperti itu memang adanya Bu ya, jadi benar-benar dapat banyak, tetapi kadang-kadang kita itu ya Bu tidak diberi kesempatan. Nah makanya bagi yang diberi kesempatan itu harusnya mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur. Tapi kadang-kadang kita lupa Bu, wah jangan kayak gini, anak-anak baik kegiatan orang lampuran. Nah itu biasanya malah jadi masukan. Selanjutnya nanti akan diisi oleh Mbak Alina ya Mbak, itu nanti tentang diseminasi disiplin positif ya nanti. Mudah-mudahan nanti Mbak Alina menyampaikan dengan jelas, terus nanti yang disampaikan juga jelas dan semuanya jadi baik, lancar dan apa namanya Bu, bermanfaat itu. Jadi iya. Nah, tetapi biasanya kalau saya itu Bu, karena sudah capek kadang-kadang mendengarkan tok ya Bu. Nah terus nanti akhirnya tidak tahu, nah itu rugi sendiri Bu. Itu sebetulnya
nggak kaitan apa yang diamati, salah satu itu yang nantinya untuk pengalaman kita, barangkali anaknya ikut guru penggerak atau temannya atau siapa atau dirinya sendiri ikut guru penggerak, jadi sudah ada pengalaman seperti itu Bu. Saya kira hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti penyampaian atau materi dari Mbak Alina bisa berjalan lancar dan tepat. Nanti berapa menit Bu aturannya? Oh 60 menit. Oh ya, berarti mudah-mudahan nanti jam 3 persis ya selesai ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kelima pengisian dari TK Nurul Iman yang akan disampaikan oleh Ibu Alina. Kepadanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani SPD selaku Ketua Gugus Nyi Ageng Serang, yang saya hormati pengurus Gugus Nyi Ageng Serang, dan yang saya hormati semua anggota Gugus Nyi Ageng Serang. Ya, salam dan bahagia. Nah, di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yani telah memberikan waktu di sini. Saya dari tunggu azan ya Bu. Ya, lanjut ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya dari TK Nurul Iman sebagai pemateri di pertemuan gugus ini akan menyampaikan dari apa sih budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan sekali ini adalah sebagai aksi nyata saya di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Nah, di sini saya akan berbagi dengan teman-teman di Gugus Nyi Ageng Serang pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, untuk Bapak Ibu dan bisa diterapkan di sekolah. Nah, ya, monggo Bu Setio. Nah, di sini kita mulai alurnya merdeka ya Bu. Kita di sini saya ingin tahu dari anggota Gugus Nyi Ageng Serang ini apakah sudah tahu nih, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kenapa setuju Bu? Tidak setuju nggih? Iya, pemberian hukuman itu tidak mendisiplinkan siswa. Nah, selanjutnya pemberian hadiah atau penghargaan akan meningkatkan prestasi siswa. Nggih, mboten Bu? Nggih. Nah, guru harus memberikan solusi terhadap masalah pada siswa. Nggih. Dan yang terakhir itu guru sebaiknya berperan sebagai teman bagi siswa. Nggih. Ya, mari kita lihat ya Bu ke materinya ya. Next Bu. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini disiplin ya Bu. Disiplin itu diibaratkan seperti kita kepalan tangan ya Bu. Disiplin. Coba kita kepalkan tangan kita dan kita buka. Apakah kalau misal saya yang menyuruh, misal saya menyuruh Bu Yani buka tangan, buka, Bu Yani tutup tangan. Yang memegang kendali buka tutup tangan itu sebenarnya saya atau Bu Yani sendiri?
Bu Yani sendiri ya. Nah itu dia. Jadi disiplin itu berasal dari diri sendiri, tanpa harus orang yang menyuruh, tanpa harus ada sesuatu aturan. Kalau memang dari dalam diri sudah tergerak ingin disiplin, pasti disiplin melakukan sesuatu seperti itu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang self control. Di sini yang pertama itu ilusi tentang guru yang mengontrol murid. Kita sebagai guru tidak perlu mengontrol murid sebenarnya, karena murid itu sendiri sudah tahu, sudah punya kontrol. Yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri memang dari dalam diri. Di sini ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan saat itu kritik bisa membuat rasa bersalah akan mengeluarkan karakter. Dan selanjutnya ini yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebenarnya tidak. Ini miskonsepsi. Nah di sini disiplin positif itu seseorang yang memiliki disiplin berarti diri mereka itu bisa bertanggung jawab kepada apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Itu tadi yang memegang kendali itu kan diri sendiri itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki sikap disiplin dari diri, sehingga mereka mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, ya, dari dalam untuk perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, kita kan sekarang sudah memakai kurikulum merdeka ya Bu. Iya, merdeka belajar. Nah, di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, yang memiliki motivasi itu dari dalam diri, ya, internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi dari luar, eksternal. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini kata-kata merdeka juga dalam bahasa Jawa ya Bu, itu Mardika iku jarwanya nora lokasi panggen nanging uga kuat kuwasa amandiri priyoga. Jadi merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Tidak hanya bebas, tetapi juga dia tahu punya kendalinya. Iya betul Ibu. Nah di sini ada ya lanjut ya Bu, ini nilai-nilai kebijakan. Di sini disepakati bersama terlepas dari suku dan bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, ataupun nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi sebagai dasar, nilai-nilai ini yang kita jadikan dasar dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, Bu, kita sudah tidak asing lagi nih Bu. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Di sini sedikit ada video. Ada gitu.
Kejepit 2 kali. Kejepit 2 kali. Yang berdatangnya. Dilanjut ya Bu, ini ada video. Sudah tahu Bu yang lagu Pelajar Pancasila sambil gerak? Kita sedikit SBM dulu ya Bu. Yuk monggo bareng-bareng diulang Bu. Boleh sambil duduk saja, mau kenapa-napa kan cuman belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kenapa? Keras gitu suaranya. Ininya masih kurang jelas. Nggak masuk Bu, saya itu aja nggak apa-apa. Itu nggak masuk situ. Iya langsung saja nggak apa-apa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi ya Bu, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini kita ingat-ingat selalu ya Bu, menjadi dasar-dasar dari nilai-nilai kebijakan profil belajar selain yang terapkan anak didik kita. Ya, selanjutnya Bu. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, harga diri, kebebasan, dan yang terakhir itu kesenangan. Di sini anak-anak kita di sekolah juga murid-murid kita membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia ini Bu. Ya, next. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Di sini salah satunya ini kasih sayang dan rasa diterima. Guru harus mampu menerima murid sesuai dengan kodratnya dan mampu berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Jadi sesama kita sebagai guru dan murid juga harus memahami ya Bu, memahami dan memberikan kasih sayang yang ternyata murid kita itu memiliki kodratnya masing-masing. Selanjutnya ada kebebasan. Di sini guru harus bisa membuat murid membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan mencoba hal-hal baru. Kita memotivasi
supaya berani menjadi orang yang mandiri dan bisa membuat pilihan. Selanjutnya ada kesenangan. Guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir di sini ada penguasaan. Penguasaan ini memberi kesempatan murid untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dengan tidak merasa dikontrol oleh sekolah. Ya, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, Bu, motivasi ekstristik dan motivasi intristik. Di sini ini yang X berarti dari luar dan yang ini itu dari dalamnya, Bu. Di sini ada menghindari rasa sakit atau hukuman. Di sini ternyata menghindari rasa sakit atau hukuman itu menghasilkan emosi negatif. Di antaranya itu rendah diri dan merasa bersalah. Selanjutnya menginginkan hujan atau hadiah. Nah, dengan rasa itu dekat dengan rasa kecewa karena menginginkan ujian dan hadiah. Jadi anak selalu ketika nanti dia tidak mendapatkan ujian atau hadiah itu, maka dia jadi kecewa. Nah, dan yang terakhir ini ada menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya menghargai diri sendiri. Jadi fokus pada nilai yang diyakini tadi. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi berbeda, Bu, antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Ya, jadi hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu tidak fisik, ya, Bu, perkataan juga hukuman. Dan di sini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Jadi konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas oleh guru dan murid. Jadi kita sama-sama tahu. Nah, ketika murid sudah mengetahui sebelumnya, itu konsekuensi yang akan diterima. Ketika melanggar, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umum yang dapat diukur. Jadi kita sudah sepakat dulu bersama murid itu. Ya, selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab itu tadi, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi seolah-olah kayak dihukum, padahal disuruh gitu, tapi seolah-olah kayak dihukum karena mereka merasa tidak mampu. Di sini ada 6 dampak penghargaan. Yang pertama, menimbulkan rasa kecewa. Itu tadi ketika ternyata tidak mendapatkan penghargaan atas apa yang dilakukan, merasa kecewa. Di sini penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Seperti tadi, sebenarnya karena ada penghargaan ini, jadi seseorang merasa dirinya itu tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif ini untuk mengajarkan mencari solusi atas dirinya. Jadi dari restitusi itu kita sebagai guru bersama dengan murid sama-sama mencari solusi. Nah, di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, kenapa harus keyakinan gitu bukan peraturannya. Jadi kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ini. Mengapa kita memiliki peraturan itu? Kan supaya aman, ya, Bu, supaya kita aman berkendara. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu supaya aman juga, terhindar dari COVID. Dan itu kan kalau kita sudah yakin, sudah jadi bukan peraturan lagi. Sebenarnya memakai helm itu memang untuk
keamanan, ya, dan kesadaran. Jadi kita gunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kayak seolah-olah itu harus dan tidak berdampak yang sangat kepada diri gitu. Jadi kita menggunakannya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas gitu. Selanjutnya, nah di sini membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya itu melibatkan semua warga sekolah, menggunakan kalimat positif, dapat diterapkan di lingkungan kelas, dan ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, apalagi kita juga sebagai pendidik anak usia dini ya Bu, ya tidak terlalu banyak dan perlu dilakukan koreksi agar tetap relevan. Jadi dilakukan perbaikan-perbaikan jika sekiranya ada keyakinan yang mungkin agak kurang tepat seperti itu. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama di sini ada kontrol penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa meletakkan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid itu lebih dalam. Contohnya itu, kamu ini selalu saja salah gitu, seperti guru itu selalu menyalahkan muridnya, lalu selalu pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Jadi seolah-olah guru itu selalu menyalahkan murid gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia, jadi cara gurunya. Ya. Selanjutnya ada posisi kontrol guru itu membuat merasa bersalah. Ya, membuat murid kita merasa bersalah. Contohnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kayak menyalahkan muridnya itu, jadi seolah-olah muridnya tuh merasa bersalah. Aduh, guruku kok kecewa. Nah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, itu. Jadi seolah-olah kita tuh akan membuat anak kita tuh merasa bersalah seperti itu Bu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, ini Bu. Contohnya itu kata-katanya itu, ayo bantu demi bapak ya. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu di sini guru sebagai teman. Nah, ternyata ada hal negatifnya juga Bu dari posisi teman ini, adalah bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu murid, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru itu teman saya gitu. Nah, murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi kayak, oh aku mau guru yang itu saja, yang mau jadi kayak teman sama aku gitu, dan tidak untuk guru yang lainnya. Ya, murid akan tergantung pada guru tersebut karena posisi guru di sini sebagai kontrolnya itu sebagai teman. Nah, di sini ada juga posisi guru pemantau. Jadi ini contohnya itu, kalimat contohnya itu, peraturannya apa ya? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Jadi seolah-olah guru itu mengontrol muridnya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau catatan atau cap stempel itu Bu untuk anak didik kita ya. Posisi pemantau itu sendiri berawal dari teori stimulus respon. Jadi guru itu kayak selalu memantau itu. Ya, selanjutnya ada posisi guru ya, kelewatan satu Bu. Ya, ini jadi ada yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Di sini
Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bareng-bareng Bu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, ini contohnya Bu, apa yang kita yakini? Nah, tadi kembali ke keyakinan kelas, mengingatkan kembali kita tuh yakin apa sih? Kita kan punya keyakinan kelas. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, ini dicari solusinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Nah, selanjutnya apa rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kayak pertanyaan pemantik gitu, pertanyaan pemantik kepada anak didik kita untuk menemukan solusi bersama. Jadi tidak menyalahkan seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini juga contoh guru sebagai manajer ya. Ayo kita ingat. Nah, ini Bu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kan posisi kontrol apa kira-kira, coba Bu? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa ini Bu sebagai guru nih ketika mengeluarkan kata-kata kalimat-kalimat seperti ini kepada murid? Ya, membuat murid merasa bersalah, terus kemudian juga menghukum, ya sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini sudah termasuk tadi posisi kontrol manajer ya Bu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Ini termasuk kalimat apa ini Bu? Posisi kontrol yang mana ini? Ketika guru bertanya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya merasa bersalah ya Bu murid kita ya ketika kita mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, selanjutnya ini ada restitusi. Nah, restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah-langkah yang tepat dalam permasalahannya. Nah, jadi biar dia mencari solusi sendiri gitu. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi sebagai guru kita mengajak anak-anak untuk kembali lagi menanyakan keyakinan kelas, selanjutnya mencari solusi bersama-sama. Ya, selanjutnya, nah ini langkah-langkah restitusi ya. Yang pertama itu ciptakan suasana positif. Selanjutnya ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya. Nah, yang terakhir itu beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Jadi biar murid sendiri yang menemukan solusinya. Seperti itu. Kita sebagai guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Seperti itu. Selanjutnya ada nah ini Bu, apakah Bapak Ibu ini yang tadi? Nah ini segitiga restitusi ya Bu. Jadi langkah-langkahnya ini yang pertama itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya ada menstabilkan identitas itu. Nah, jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan selanjutnya ada yang terakhir itu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kan anak berbuat salah pasti ada alasannya ya Bu. Kadang mungkin dia ternyata dari rumah sudah bete atau malas ke sekolah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini solusinya. Validasinya tadi itu berupa solusi. Nah, ya, terima kasih Bu. Itu tadi presentasi dari saya. Monggo mungkin ada pertanyaan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi dari kelima posisi kontrol tersebut, apakah ada sisi negatif maupun positifnya? Demikian. Ya, terima kasih Bu Nikmah ya pertanyaannya. Ya, jadi dari tadi ya Bu, ada 5 posisi kontrol itu memang ada dampak positifnya ya Bu, semuanya itu ada. Yang kecuali yang posisi manajer itu, karena guru memposisikan dirinya sebagai manajer, jadi tidak memberikan dampak apapun, karena kita malah membuat anak itu lebih berpikir lagi dampak positif. Karena bersama-sama mencari solusi, jadi anak pun dengan sendirinya akan tergerak, kayak memiliki kontrol diri. Oh, ternyata dihargai. Oh, ternyata pendapatku diterima. Oh, ternyata aku bisa ya, seperti itu. Jadi memang ada hal-hal positif dan negatifnya dari itu tadi. Dan sebagai guru sebaiknya kita menggunakan posisi diri itu sebagai manajer. Ya, seperti itu Bu Nikmah kira-kira. Oke. Mungkin ada masukan lagi atau ada yang ingin berbagi tentang cerita atau sharing pengalaman yang pernah ada di sekolah seperti itu Bu. Monggo. Nggih, silakan Bu Sarah. Terima kasih atas kesempatannya. Pemaparan dari Bu Alina sudah sangat bagus. Materinya juga menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang ingin saya tanyakan itu bentuk disiplin positif yang bagaimana yang sudah diterapkan di sekolah Bu Alina. Ya, terima kasih Bu Sarah pertanyaannya. Ya, karena ini ya Bu, saya juga sebagai pendidik anak usia dini ya Bu, bisa mendidik anak di masa fondasi. Di sini kebiasaan positif yang sudah ada di TK Nurul Iman itu ada dari yang langkah pertama itu kita membuat keyakinan kelas tadi, keyakinan kita buat bersama, disepakati bersama, dan selalu kita ingatkan kembali kepada anak-anak didik kita di sekolah, seperti itu Bu. Ada yang mau berbagi di sekolah Bapak Ibu, sudah ada kebiasaan disiplin positif ini yang sudah berjalan dari Ibu Yani, mungkin ada berbagi sedikit. Ya, terima kasih. Untuk disiplin positif itu kalau di tempat saya itu yang pertama itu mengucapkan salam ya, itu kalau bertemu. Terus kalau masuk itu menggunakan kaki kanan dengan baca basmalah itu. Nah itu. Terus lagi apa ya Bunda? Nah, setiap melaksanakan kegiatan itu selalu berdoa ya, dan selesai juga berdoa. Jadi semua itu ada, maksudnya semua diawali dengan doa atau basmalah ya. Paling rendah itu basmalah. Jadi sesudahnya alhamdulillah itu paling ringan. Tetapi kami sudah membiasakan itu doa makan, doa tidur, doa doa masuk kelas, terus doa masuk WC, seperti itu sudah biasa. Jadi seperti itu. Dan selain itu juga cuci tangan sebelum makan atau ya itu juga sudah kami biasakan, dan itu anak-anak juga sudah senang karena sudah biasa, dan dia menyadari kalau cuci tangan itu jadi bersih. Kalau masuk dengan menggunakan kaki kanan baca basmalah, katanya dapat pahala yang nantinya akan masuk surga. Itu jadi anaknya sendiri yang mengatakan itu. Kalau mengucapkan salam tidak dijawab ya, yang tidak menjawab tidak dapat pahala katanya, yang menjawab dapat pahala. Jadi kalau pahalanya banyak nanti kita masuk surga katanya. Kalau pahalanya sedikit masuk neraka. Itu seperti itu di TK kami ya. Saya kira hanya itu Bu yang saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yani ya, betul ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu tadi sudah menjadi keyakinan dalam diri anak. Kita tidak perlu mengontrol lagi, tidak perlu
mengingatkan, tidak perlu lagi kayak ayo cuci tangan dulu. Jadi anak sendiri kalau sebelum makan dia harus cuci tangan supaya tangannya bersih. Ketika ada orang yang salam harus dijawab supaya mendapat pahala, seperti itu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alin yang sudah mengisi pada acara pertemuan fokus Serang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Acara yang keenam, lain-lain mungkin ada yang mau ini mengisi acara lain-lain laporan atau tidak Bu? Tidak ada ya Bu? Laporan mungkin ada yang mau laporan bendahara? Sudah ya Bu? Belum? Sudah cukup. Sudah. Oh, kesepakatan waktu. Ini Bu, jamnya Bu, mungkin jamnya itu kalau jam 1 kurang. Untuk pertemuan bulan depan, insya Allah waktunya tetap jam 11. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang ketujuh penutup. Mari Bapak Ibu semua kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir ini foto bersama Ibu.